Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Bapak minta maaf ya karena membuat kalian tidak nyaman ya. Tapi ketidaknyamanan ini Bapak rasa hal yang wajar ya. Kenapa? Karena biasanya ya kalau kata anak zaman sekarang ya, bermula dari interaksi, kemudian komunikasi ya, berakhir dengan nyaman, kemudian jadian gitu ya. Nah, apa jadinya kalau misalnya kita jadian ya, padahal Bapak ini udah punya istri gitu. Yang jelas di sini kita belajar ya sedikit demi sedikit mengenai ilmu kimia ya. Siapapun profesor atau doktornya ya di bidang kimia pasti bermula dari belajar tentang atom ya, belajar tentang atom. Oleh karena itu ya, semoga kalian mulai dari SMP ini ya sedikit menjejakkan kaki, tahu menjejakkan kaki ya, melangkah untuk mengenal lebih dalam tentang kimia, mulai dari tahapan pertama yaitu belajar tentang atom gitu ya. Nah, kalian sudah belajar kemarin, yang hari ini kita akan melanjutkan. Oke, sebelum dimulai Bapak akan seperti biasa ya mengabsen kehadiran Alifta, Ananda, Angelin, Bima. Yang hari ini Alfa semoga segera dapat kabar ya, semoga dapat kabar yang entah sakit atau izin. Kemudian yang sakit semoga diberikan kesehatan ya. Bapak minta tolong pada ketua kelas untuk memimpin doa ya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai acara pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu sesuai agama di saya masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak mau mengulas juga untuk pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Atom. Lebih spesifiknya atom tentang apanya? Partikel penyusun atom yang pertama ya, yang kedua zat penyusunnya yang pertama, yang kedua yang ada ilmuwan-ilmuannya ya, penemu teori atomnya atau perkembangan teori atom. Nah, ada berapa penemu atau peneliti? 4. Siapa saja? Dalton, kemudian Thomson, kemudian Rutherford, kemudian Niels Bohr. Oke ya. Oke. Dari masing-masing peneliti tadi ya sudah mempunyai ya meneliti mengenai model atom ya. Model atom atau penggambaran dari atom. Oke, sekarang yang bisa tunjuk tangan ya, kira-kira model atom Dalton itu seperti apa? Silahkan, siapa namanya nak? Alifta. Oke, Alifta, model atom Dalton itu seperti apa? Oke, bulat sempurna ya. Seperti apa? Bola? Ada di situ? Ya, seperti bola pejal. Oke, terima kasih Alifta, tepuk tangan untuk Alifta. Oke ya. Atom Dalton itu seperti bola pejal. Sekarang, siapa yang bisa memberikan contoh ya, bola pejal itu bola yang seperti apa? Selain bola bekel, apalagi yang pejal? Kelereng, betul sekali ya, tepuk tangan untuk Heru ya. Oke. Yang kedua ya, tentang model atom J.J. Thomson. Seperti apa model atom J.J. Thomson? Siapa yang bisa? Ya betul, siapa namanya? Adrian. Oke, tepuk tangan untuk Adrian. Oke, model atom yang ketiga dicetuskan oleh siapa? Ya, Rutherford. Siapa namanya? Ya. Oke, Farhan. Ada yang mau menggambarkan ke depan? Alifta ya. Ini. Yang terakhir ya. Model atom siapa? Niels Bohr. Seperti apa model atomnya? Faiza. Terima kasih Faiza. Tepuk tangan untuk Faiza ya. Oke ya, saya ingin menanyakan ya. Kira-kira ya, ini gambar yang dibuat oleh Alifta dengan gambar yang Bapak buat ya, Bapak tampilkan di slide PowerPoint. Terlihat bedanya? Oke, sekarang ya kalian bisa melihat 3 dimensi dari gambar yang Bapak ini. Oke, pertanyaannya, apakah sekarang atom itu yang dicetuskan oleh para ilmuwan itu 2 dimensi, hanya gambar, atau 3 dimensi? Atom itu
3 dimensi ya. Kenapa? Karena itu nyata ya, meskipun tidak bisa kita lihat, itu adalah ya hal yang nyata. Nah, hari ini kita melihat bahwa air ini adalah ada atomnya ya, dia bersifat 3 dimensi. Oleh karena itu atom ini bersifat 3 dimensi. Nah, hal inilah yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari sebenarnya 3 dimensi dari atom itu seperti apa sih gitu di pembelajaran ini. Oke, nah ini kompetensi dasar ya, masih sama di 3.8 dan 4.8. Untuk IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi di 384 dan 385 ini pengetahuannya, menjelaskan model atom yang dicetus oleh para ilmuwan. Ini sudah minggu lalu ya, tapi tetap akan Bapak keluarkan nanti di evaluasi. Kemudian menghubungkan proton, neutron, dan elektron dalam atom melalui nomor atom dan nomor massa. Oke, di pengetahuan ini nanti akan ada evaluasi pengetahuan ya, bentuknya seperti apa, mungkin hampir sama seperti minggu lalu, menggunakan platform antara Quizizz atau Kahoot atau Mentimeter ya. Kemudian 482 dan 483 ini adalah keterampilan membuat model atom 3 dimensi dan menyajikan hasil pembuatan model atom. Jadi ini proyek kamu ya, ini membuat produk kemudian menyajikan hasil, ini adalah presentasi ya gitu. Ini tujuan pembelajarannya ya. Apa tujuan pembelajarannya? Setelah mengikuti kegiatan ini ya, kalian diharapkan mampu menjelaskan model atom berdasarkan perkembangan teori atom dengan benar. Kemudian setelah melakukan project based learning, kamu mampu membuat model atom 3 dimensi berdasarkan perkembangan teori atom yang disusun oleh para ilmuwan dengan benar. Artinya di sini apa? Jangan sampai kalian membuat model atomnya itu sesuai dengan kehendak hati kalian ya, tapi harus ada landasan teori dari para ilmuwan. Oke, yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan LKPD ya, kalian mampu menjelaskan lambang unsur dengan benar ya. Kemudian melalui kegiatan diskusi dan LKPD, kamu mampu menghubungkan proton, neutron, dan elektron dalam atom melalui nomor atom dan nomor massa. Oke, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah terbayang ya? Nah, ini langkah-langkah proyeknya di hari ini ada 3 ya. Ada penentuan proyek, nanti melalui LKPD kamu sudah bisa ya. Kemudian perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek dan penyusunan jadwal pelaksanaan. Untuk kegiatan 1 yaitu pelaksanaan proyek ya, dimulai dari judul proyek. Judul proyek kita adalah pembuatan model atom 3 dimensi berdasarkan perkembangan teori atom yang dicetuskan oleh para ilmuwan. Itu judul proyeknya. Tujuannya ya, ini berisi tujuan pembuatan proyek sesuai dengan judul proyek yang diberikan. Oke, kamu bisa mengambilnya dari tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan proyek. Yang ketiga, persiapan pelaksanaan proyek. Nah, pada langkah-langkah persiapan pelaksanaan proyek ini berisi tentang alat dan bahan yang dibutuhkan, cara kerja dalam membuat proyek, serta landasan teori dalam pembuatan proyek. Oke, ini persiapan. Persiapannya nanti kalian diminta untuk ini nih, nama alat bahan, jumlahnya berapa, karakteristiknya seperti apa. Karakteristik ini bisa diisi dengan warna ya, warnanya apa gitu ya. Kalau kawat misalnya butuh kawatnya yang lentur atau yang tipis atau yang tebal ya, dan seterusnya ya. Oke, sedangkan landasan teori dapat berupa teori atom atau sketsa 3 dimensi. Silahkan saja kalian cantumkan. Oke, penyusunan jadwal project nanti di sini ada contoh tabelnya. Kamu bisa lihat juga di LKPD di halaman yang tengah ya. Di situ ada penyusunan jadwal project ya. Ada tabelnya ya, bisa kalian lihat. Ada lagi, nah ini penyusunan jadwal project ya, yang harus kalian kumpulkan mungkin besok ya gitu. Apa aja di sini tulis nama anggota kelompoknya ya gitu. Misalnya ya, kelompok berapa ini? 4 ya, misalnya Sinto ya, suruh bawa apa ya kan. Terus tugas pembuatan proyeknya ngapain ya, kapan mau dikerjakan, ini checklist aja. Misalnya Sinto mau ngerjain besok Pak, hari ini langsung dikerjain, checklist Selasa gitu ya. Enggak mesti 4-4-nya di checklist ya, boleh pengerjaannya itu boleh dalam 1 hari selesai, atau kalau nggak cukup 1 hari 2 hari deh kayaknya Pak, ya udah nggak apa-apa ya.
Oke, rencananya Bapak ketemu lagi antara hari Kamis atau Jumat ya. Untuk jaga-jaga ya sebisa mungkin kalian selesai di hari Kamis. Ya, gitu. Kemudian penyelesaian proyek. Penyelesaian proyek ini berisi foto-foto kegiatan beserta keterangannya. Sedangkan langkah keempat, kelima ya. Langkah penyelesaian proyek ya itu di hari Kamisnya ya, itu hanya sekedar finishing saja ya. Kalaupun ini ya melampirkan link video juga ya, jadi sambil kalian mengerjakan kalian juga membuat video ya gitu. Kemudian publikasi project tadi ya, kalian bikin video kemudian mempresentasikan ya gitu. Untuk daftar pustaka ya, kalian tulis kira-kira kalian terinspirasi dari mana ya. Kalau buku kalian tulis daftar pustakanya buku, kalau link internet kalian tulis linknya, kemudian diaksesnya kapan ya gitu. Nah, ketentuannya bagaimana? Nah, hasil project dikumpulkan ya paling telat Jumat ya. Meskipun paling telat Jumat, Bapak minta Kamis sudah selesai ya gitu. Ntar kalau misalnya ada kurang diperbaiki ntar Jumat terakhirnya ya. Kamis sudah selesai, kemudian boleh diketik ya. Project boleh diketik, boleh juga ditulis tangan ya. Bisa ngetik komputer? Bisa ya, boleh diketik pakai Microsoft Word ya. Untuk laporannya, kemudian pengumpulan laporan project itu apa? Berupa printout dan file PDF ya. File PDF-nya dikirim ke ini, emailnya, email Bapak ya, ikmal87@guru.smp.belajar.id. Kemudian project laporannya paling telat hari Jumat juga ya gitu. Jadi hasilnya ada dua nanti, yaitu produknya dan juga laporannya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Bisa dipahami ya? Kalau ada pertanyaan ya silahkan temui Bapak di ruang guru ya. Insya Allah Bapak standby ya dari hari ini, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, maksimal jam 3 sore.
Ini pelaksanaan project ya, ini sudah kalian lakukan ya langkah-langkahnya. 1, 2, 3 sudah, dan hari ini yang keempat kelima kita akan lakukan di hari ini, yaitu penyelesaian project, dan tahap kelima adalah penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek. Oke, sebelumnya Bapak mau tanya ya, kelompok 1 mana? Proyeknya sudah selesai? Sudah ya, sudah dikirim laporannya? Sudah. Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kelompok 2 proyeknya sudah? Udah dikirim laporannya? Nggak masuk orangnya. Oke, berarti kurang 1 ya. Ya, coba kelompok kalian pikirkan ya. Pikirkan di kelompok 2 selain bola bekel yang prinsipnya sama seperti bola bekel. Itu apa? Oke, kelompok 3. Udah sampai mana? Kelompok 3 mana? Ya, Faiza. Laporannya nggak ada fotonya. Sekarang bisa difoto? Ya udah, foto sekarang ya. Kamu lagi bikin-bikin sesuatu, ceritanya kamu foto-foto juga. Ya, silakan. 5 menit ya. Kelompok 4. Udah sampai mana? Alifta, udah semua? Sudah di bawah semua. Ada 4 produk. Sudah. Laporannya sudah? Oke, sip. Persiapkan buat majunya ya. Ya, buat majunya dipersiapkan. Oke. Kelompok 5. Ya, Sherina, gimana? Udah selesai semua? Sudah. Laporannya sudah dibuat? Sudah. Oke, persiapkan buat majunya ya, bagi-bagi tugas, siapa yang menjelaskan apa, siapa yang menjelaskan apa ya. Oke. Kelompok 6, Nazwa, udah semua. LKPD ketinggalan, nanti bisa kamu lihat di slide ya untuk aktivitas 2-nya. Oke, untuk laporannya udah dibuat? Udah dikirim? Sudah ya, nanti Bapak lihat. Waktunya sudah habis, waktunya kita akan presentasi ya. Siapa yang presentasi akan Bapak undi ya. Baik, perhatikan semua ya. Oke, hitungan ketiga, 1, 2, 3, tidak ada yang bersuara. Tepuk IPA. IPA aku bisa. Kurang kompak, tepuk IPA. Oke ya, baik. Nah, untuk siapa yang maju ya, ini Bapak akan undi ya. Yang keluar nama kelompoknya berarti dia yang maju ya. Silakan berdoa semoga kelompok kalian yang keluar. Oke ya. Oke ya. Siap, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
Kita di sini mau menjelaskan tentang 4 atom dari 4 ilmuwan yang udah nemuin atom. Jadi yang pertama itu ada atom dari Dalton. Dasar terciptanya atom Dalton. John Dalton adalah pencipta teori atom ini. Teori ini memiliki 2 hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Raoult atau hukum susunan tetap. Atom terbentuk bulat, padat dan tidak bisa dibagi atau dihancurkan. Setiap atom punya massa atau dan sifat yang identik. Setiap atom dari unsur yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Jadi teori atom J.J. Thomson adalah atom bukan partikel terkecil dari suatu benda. Atom ini berbentuk bola seperti bola pejal, terdapat muatan listrik positif dan negatif yang terbesar merata seperti roti kismis. Kemudian atom netral ini jumlahnya dengan muatan negatif sama dengan jumlah muatan positif. Lalu massa elektron atom ini jauh lebih kecil dari massa atom yang lainnya. Model atom Thomson. Bagian yang nempel di atom ini adalah elektron. Ini elektron dan ini tuh atomnya ini bersifat positif atau proton gitu. Siapa lagi? Atom Niels Bohr. Jadi yang ketiga di sini ada atom Rutherford. Jadi atom ini berasal dari eksperimen penembakan inti atom lempeng emas dengan partikel alfa. Jadi di teori atom ini atom yang dicetuskan oleh Rutherford memiliki orbit. Orbitnya ini dikelilingi oleh elektron dan tengah-tengahnya ini memiliki nukleus yang isinya itu proton sama neutron. Jadi di atom Niels Bohr ini elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Elektron hanya bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya untuk menyerap atau memancar energi. Niels Bohr ini melakukan percobaan dengan emisi gas H2 di mana elektron mampu berpindah dari satu kulit lainnya. Perpindahan ini disertai dengan warna emisi yang berbeda-beda sesuai dengan kulitnya. Nah, ini juga mungkin bisa dibilang sama, dia memiliki orbit. Tapi setiap ini dia tuh memiliki jumlah elektron masing-masing gitu loh. Di sini ini adalah elektron dan ini adalah nukleus. Yang isinya itu ada proton sama neutron gitu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya
bisa tolong kirim linknya ke teman-teman. Wizis sudah? 3, 2, 1. Oke, start, dimulai. Ayo, masih ada 3 lagi yang belum menjawab. Time's up. Oke, kita lihat next question. Siap-siap. Yang pertama adalah Adrian Malik. Tepuk tangan untuk Adrian Malik. Yang kedua ada Alfa Rizik. Yang ketiga ada Silvana. Ya, tepuk tangan. Untuk pelajaran selanjutnya, ya, Bapak minta, ya, masih ada 2 pertemuan lagi. Ya, kamu cukup bawa perlengkapan pribadi berupa tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur itu bisa kalian beli, bisa kalian ngeprint. Ya, silakan ngeprint ya dengan resolusi yang bagus ya. Jangan resolusi kecil kamu zoom tiba-tiba pecah ya. Pokoknya ngeprint 1 lembar cukup ya. Bawa apa? Tabel periodik unsur. Untuk apa? Tugas pribadi. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Buat hari Kamis ya. Ya, LKPD-nya dikumpulkan. Belum ya. Yang apa? Tabel periodiknya 1 orang 1. Tabel periodik 1 orang 1. Ya. Oke, cukup sekian ya, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.